Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, permisi dulu. Izin masuk Ya. dulu. Silakan duduk Bu Silmi. Iya. Terima kasih Bu. Silakan. Cari posisi yang nyaman ya. Ibu siap. Selamat pagi Mbak Silmi. Selamat pagi Bu. Yes. Dari mana nih Mbak Silmi? Tadi habis dari kos Ibu langsung. Berarti habis dari kos langsung kesini ya? Iya, betul. Kayaknya Mbak Silmi kelihatan seger nih hari ini nih. Ya, alhamdulillah baru habis mandi. Oh, ini kebetulan ya. Iya, betul. Berarti habis dari mandi langsung kesini. Iya. Hariannya gitu. Iya, Oh. jadi kayak tadi bangun, mandi, terus habis itu kayak langsung siap-siap langsung kesini. Ya. Oh, berarti sebelum ini nggak ada kelas atau? Enggak, hari ini nggak ada kelas sama sekali sih Bu. Dan udah sebenarnya janjian sama Ibu juga kan, hari Iya. ini saya kosong gitu. Jadi kayak udah. Oh, berarti ngepasin jadwal makanya Iya. ketemu saya gitu ya. Mungkin kabarnya gimana nih Mbak Silmi? Alhamdulillah, ya baik lah Bu sampai sekarang. baik. Sehat. Oke. Kalau aktivitas mungkin kayak kuliah, selain kuliah tuh apa sih Mbak? Ya kalau kuliah sebenarnya kalau dari kuliahnya ya Bu itu akhir-akhir ini kayak padat banget gitu. Kayak banyak Semester berapa sih Mbak? 4 ya? Oh iya, semester 4 Itu emang hektik-hektiknya. betul, kayak banyak tugas, maksudnya tugasnya tuh kayak nggak cuma yang kayak kita individu dulu, tapi yang harus kayak kerja kelompok atau harus ke sekolah dulu, harus wawancara, observasi dan sebagainya. Jadi kayak benar-benar penuh tugas gitu akhir-akhir ini. Sama kalau yang di luar kuliah biasa itu kayak saya kan ikut beberapa organisasi ya Bu. Nah dari situ akhirnya itu lagi sering kayak rapat gitu. Jadi kayak kadang misal pagi kuliah, ntar siang misal ngerjain tugas sama kayak ke sekolah buat wawancara itu, ntar sorenya malamnya rapat gitu. Besok gitu lagi. Hektik banget ya. Iya, cukup padat sih Bu. Berarti kayak harus nentuin jadwalnya tuh susah ya, kayak teman-temannya nyatuinnya itu. Betul, iya Bu. Malah kayak akhirnya ini kan banyak tugas kelompok, tapi kelompoknya tuh beda-beda. Oh, jadi banyak banget ya kelompoknya. Bingung malah. Betul. Jadi kayak kadang misal ngajar kelompok yang matkul ini kan Bu, ayo rekam ini yuk, Iya. dari tugas ini, terus kayak aku nggak bisa kalau lagi rekam sama kelompok yang itu, pas besok dia bisa, saya nggak bisa, atau teman yang lainnya nggak bisa, kayak gitu-gitu terus gitu. Jadi susah banget nentuinnya ya. Susah banget Bu, susah banget akhirnya ini. Berarti kalau buat apa selain kuliah tadi 5 atau apa? Iya, ada ikut di Hima juga, ikut itu di bidang advokasi gitu Bu saya. Iya. Terus ada di BEM juga, di BEM Unif, BMS itu ada di bidang kaderisasi di PSDM. Kalau di Hima sendiri jadi bagian apa nih? Staf atau kabitnya atau apa? Di kabitnya. Oh, jadi kabit di ya. advokasi saat ini. Tapi alhamdulillah. gimana nih di Hima sendiri? Ya, kalau Sebagai di Mbak Silmi Hima jadi tuh sebenarnya jadi kabit tuh nggak sesibuk pas jadi staff ya Bu, sebenarnya. betul. Cuma mungkin karena kemarin itu ada beberapa staff yang mungkin sebenarnya itu tuh masih harus dibimbing banget gitu, Iya. harus kayak diarahin bener-bener kayak kamu ini ya. Jadi itu bener-bener kemarin tuh sempat kayak perlu yang ekstra gitu loh Bu. Jadi harus kayak ini gini. Iya. Jadi kayak nggak bisa yang ini ya, kamu ini ya, besok aku tinggal terima progresnya gitu, nggak bisa. Oh, nggak Jadi bisa. harus bener-bener kayak ini dulu Jadi ya, harus pantau terus ya, Mbak, ya? harus bener-bener kayak ini udah belum, ini udah belum terus. Mungkin kalau di Hima kan tadi kayak harus nih satu. Iya. Nah, kalau di BMU apakah sama atau mungkin beda? Cukup beda sih Bu. Beda. Karena di BMU itu menurut saya itu orang-orangnya beberapa tuh udah mandiri tuh, jadi mereka udah tahu gitu harus ngapain. Oh, iya. Gitu. Jadi kayak dan saya kan sebenarnya di sekretaris kementerian ya Bu, jadi kayak urusannya terkait administrasi dan itu pun menurut saya nggak terlalu ribet gitu loh, karena Iya. anak-anak saya beberapa tuh udah cukup paham, saya tinggal melakukan dikit aja gitu, mereka udah selesai. Saya tinggal mereka ini menyesuaikan kayak nafsirin kayak itu udah belum kayak gitu. Jadi enggak seberat itu sih, harus gitu. Iya. Jadi mungkin anaknya yang di BMU tuh udah pengalaman juga ya sebelum Iya. ikut jadi staff. Iya sih Bu, kayak gitu. Nah, mungkin jadi sebelum mungkin ini berjalan, nah Ibu mau menjelaskan kayak ada beberapa syarat nih sebenarnya. Jadi kita tuh sesi ini tuh selama 45 menit. Jadi pokoknya kita tuh bisa sharing cerita apapun. Mbak Silmi bebas misalkan ke saya. Nah, itu tuh selama 45 menit. Nah, dari Mbak Silmi sendiri 45 menit tuh kurang ataukah cukup ataukah bagaimana nih?
Mungkin harusnya sih udah cukup ya Bu. Mungkin nanti kalau kurang saya bilang ke Ibu. Mungkin kalau kurang nanti kita bisa jadwalin setelah ini lagi gitu ya. Nah, jadi di sesi ini tuh kita tuh bisa saling merahasiakan, maksudnya kayak di sini ya udah di sini aja, jangan dibawa keluar gitu. Jadi pokoknya Mbak Silmi percaya ke saya juga percaya ke Mbak Silmi gitu. Pokoknya apapun yang ingin Mbak Silmi ceritakan silahkan ceritakan. Oke, sebelum lanjut Mbak Silmi bisa mengisi ini lembar informasi. Nah ini tuh seperti kayak lembar persetujuan gitu loh Mbak rencana ini. Ini silakan bisa dibaca dulu dan diisi identitasnya, kelas, alamat. Silakan. Oh. Jadi setiap mau konseling kita harus ngisi kayak gini dulu ya? Iya, berarti kan kayak biar kita tuh menyetujui gitu loh Mbak, mensepakati biar nggak ada kayak kesalahpahaman lah gitu. Ini alamat kos saja atau alamat rumah? Oh Mbak Silmi sekarang kos ya? Iya. Kebetulan. Oke, mungkin bisa ditulis kos aja. Soalnya kan Mbak Silmi yang nempatin di sini juga kan. Bisa dibaca dan ditandatangani. Oke, terima kasih Mbak Silmi. Nah, setelah Mbak Silmi tanda tangan, saya juga tanda tangan. Oke. Terima kasih sudah mengisi formulir. Nah, sebelum itu juga ada lembar presensi yang harus Mbak Silmi isi. Ini bisa diisi, ada daftar nama konseling. Iya betul. Jangan lupa nomor handphonenya. Kan mana tahu kita mau lanjut itu kan? Iya. Bisa itu Mbak. Ini berarti yang pertama sih ya? Jadi ini hari Kamis ya, tanggal 5. Jam 2:30. Iya. Ini kayak Kira-kira kayak gambaran singkatnya aja lah Mbak Silmi mau ngapain aja, mau menceritakan tentang apa gitu. Ini aja. Terima kasih Mbak Silmi sudah mau mengisi ini. Nah, di sini juga Ibu menyediakan sedikit air minum dan ada tisu. Mungkin kalau di pertengahan ada apa-apa, Mbak Silmi bisa mengambil tisunya gitu. Terima kasih Bu. Oke, di sini kan Mbak Silmi memberi permasalahan tentang people pleaser. Nah, sebelum itu kan kemarin waktu Mbak Silmi mengajak sesi ini, tapi kan Mbak Silmi nggak mengisi form permasalahan karena katanya kemarin terburu-buru, jadi kayak nggak sempat. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa nggak sih Mbak ceritain mungkin kenapa Mbak Silmi memilih people pleaser dalam permasalahan ini? Iya, jadi mungkin akhir-akhir ini ya Bu, sebenarnya saya tuh awalnya tuh saya nggak merasa kalau saya itu people pleaser awalnya, tapi kayak akhir-akhir ini tuh saya merasa agak kayak capek, terus kayak tertekan, agak kayak stres gitu Bu. Nah, terus kayak setelah saya tarik lagi, misal kayak dulu gara-gara saya sering kayak iyain kayak permintaan teman saya, misal kayak teman saya, sebenarnya bukan permintaan sih, misal kayak entah aja kayak apa itu selalu kayak saya iyain gitu. Jadi misal kayak sekedar misal saya ini nih, awalnya saya udah punya jadwal nih, oh aku jam segini nanti aku mau ngerjain tugas deh gitu kan. Terus tiba-tiba teman saya chat kayak, Sil ayo makan yuk kesini gini-gini, nyobain ini. Nah karena saya nggak enak sama teman saya, nanti kalau saya tolak dia gimana, kayak gitu, akhirnya yaudah saya iyain gitu kan.
tanyain, akhirnya saya nggak jadi tuh ngerjain tugas jam itu, akhirnya pergi gini-gini sampai jam segini kayak gitu sebenarnya. Terus akhirnya jadi kayak misal baru ngerjain tugas setengah malam gitu, jadi kayak udah ngantuk tuh masih sambil kayak gimana nih, terus kayak besok paginya kayak masih ngantuk gitu, udah bangun tapi masih ngantuk karena kan tidurnya kayak agak kemalam-malam gitu Bu. Itu sering kayak gitu-gitu. Terus itu kan cuma salah satu contoh ya Bu, tapi yang lain tuh kayak sering misal kayak entah ajakan dalam hal apapun, atau mungkin kayak misal permintaan dari teman saya yang misal kayak apa ya, misal Sil tolong bantuin bawa ini dong, misal seperti itu. Misal padahal aslinya tangan saya lagi penuh, tapi kayak saya coba kayak oh ini masih bisa nih diselipin di sini, terus kayak oh iya tak bawain gitu. Padahal sebenarnya dia nggak yang serepot itu juga, tapi kayak saya selalu kayak mengiyakan gitu loh Bu, teman-teman kayak gitu. Nah terus itu tuh akhirnya kayak yang saya rasa bikin saya tuh kayak capek, kayak tertekan, kayak sering kayak stres, kayak sebenarnya aku kayak kenapa kayak kadang saya juga bisa nangis sendiri, entah kayak ngapain gitu. Terus kayak kalau ditelaah lagi dari situ, terus akhir-akhir itu juga teman saya tuh sering yang kayak bilang, Sil kamu tuh jangan jadi people pleaser deh gitu kan. Terus kayak saya kan awalnya kayak selalu merasa kayak enggak deh, aku nggak people pleaser kok, aku masih ini kok, masih memilah-milah gitu kok kayak gini-gini gitu. Tapi kayak ya sebenarnya saya memilah-milah, cuma kadang itu nggak tahu kenapa refleks aja gitu di dalam diri saya. Misal kayak oh ini masih bisa kok disempetin di sini ya, ini dulu, ini masih bisa kok kayak gini, udah ini dulu kayak gitu. Sampai akhirnya beberapa kali bikin saya capek, semua orang kayak stop deh Sil jadi people pleaser, stop deh Sil jadi people pleaser kayak gitu. Saya tuh jadi kepikiran emang iya ya aku tuh people pleaser kayak gitu. Jadi kayak mikir lagi merenung. Terus kayak pas merenung itu jadi paham kayak oh iya juga ya aku people pleaser ya ternyata ya kayak gitu. Akhirnya ini baru kayak bener-bener yang menyadari itu Bu. Tapi kayak pas udah menyadari itu saya mencoba nih buat nanti kalau temanku wajib ini aku nggak ikut deh kayak gitu, aku harus bisa menolak, harus tahu prioritas ini dan sebagainya. Tapi kayak masih aja gitu Bu, masih keulang terus. Iya, jadi masih kayak padahal tadi udah misal mau komitmen kayak diri sendiri kayak untuk nggak people pleaser, kayak aku harus bisa nolak ini. Tapi kayak pas diajak teman kayak masih dipertimbangkan, oh nanti aku masih bisa nunda ini ini dulu. Jadi kayak oh aku ke temanku dulu kayak gitu loh Bu, masih gitu terus berulang tuh. Kalau boleh tahu nih, kan tadi ceritanya kayak maksudnya kayak ceritanya permasalahannya banyak banget. Nah kalau boleh tahu people pleaser sendiri ini tuh kayak menurut Mbak Silvi membebani gak sih, kayak jadi kayak tertekan banget ya tadi ya? Iya, menurut saya sih cukup membebani sih Bu. Misalnya akhirnya itu misal saya tuh jadi lebih sensitif gitu loh Bu. Misal kayak sensitifnya tuh kalau boleh ceritakan. Sensitifnya tuh misal ya tadinya saya tuh orangnya nggak apa-apa, misalnya ini kita lagi, misal aku lagi sama teman-temanku bertiga gitu, terus misalnya yang diajak ngomong temanku doang, itu tuh aku dari dulu nggak apa-apa, karena kan ya mungkin orang ini misal punya kepentingan lah dua orang ini sebenarnya akhirnya mereka ngobrol sendiri. Tapi itu dulu tuh saya selalu kayak nggak apa ya, orang kan punya kepentingan masing-masing dan aku nggak harus selalu ikut kayak gitu. Tapi sekarang tuh saya sering kayak misal jadi sensitif gitu loh Bu, padahal tadi nggak ngomong, saya jadi bertiga. Terus habis itu dua orang ini ngobrol sendiri, saya nggak diajak, itu saya selalu kayak oh apa aku gini ya, apa aku salah ya, jadi lebih sensitif kayak gitu. Padahal dulu tuh biasa aja, tapi akhirnya jadi lebih sensitif. Itu kan jadi kayak bikin saya sering merasa kayak nggak enak, terus habis itu jadi terus tertekan terus gitu, jadi kayak sering merasa kayak pokoknya perasaannya nggak enak terus gitu loh Bu, padahal harusnya biasa aja. Tapi karena ya itu tadi kayak mungkin terlalu banyak pikiran, terlalu banyak ini itu, jadi kayak semua kayak numpuk kayak pribadi banget, itu jadi bikin kayak nggak enak aja gitu. Kan tadi katanya baru aja ya, maksudnya kayak sensitifnya mungkin baru aja ada. Nah kalau boleh tahu nih, kan tadi awalnya katanya kalau misal temannya kan bertiga, terus yang dua ngobrol terus Mbak Sumi nggak diajak kayak biasa aja. Nah itu tuh kapan sih, maksudnya kayak Mbak Sumi merasakan biasa aja tuh mulai kapan? Kalau biasa aja sebenarnya tuh dari dulu, cuma sampai ini sih Bu ya, apa ya, mungkin 1 bulan yang lalu kali ya Bu, itu masih nggak apa-apa gitu, masih kayak yaudah kalau misalnya mereka ngobrol berdua ya aku kan bisa ngelakuin hal lain, bisa mungkin aku bisa buka HP, mungkin buka tugas, atau mungkin bisa chat sama temenku yang lain, atau mungkin bisa atau nyari kesibukan yang lain ngapain gitu Bu. Itu tuh kayak masih nggak apa-apa gitu loh, dan kayak ya udah gitu. Tapi mulai mungkin ya sebulan belakangan ini aku terutama itu kayak sering kayak
kok dia ngobrol sama itu doang ya, kok nggak ngajak ngobrol aku ya, kayak gitu sampai kayak gitu. Jadi dari masalah ini tadi Mbak Silmi tuh kayak kepikiran terus namanya gitu. Terus tapi pernah nggak sih Mbak tanya ke temannya nih gitu, kayak bertiga nih misal, terus kayak mungkin naik salah satu atau gimana gitu? Sejauh ini belum Belum. karena kayak masih merasanya kayak ya mungkin emang aku nggak melibatkan di sana gitu. Maksudnya kan aku ada nih, Iya. mereka nggak ngecek aku, terus masa aku mau tiba-tiba di Iya. kenapa mereka nggak ngecek aku, kan ya mungkin ada alasan dia tertentu ya, tapi itu alasannya apa aku juga Iya. Mungkin kalau takutnya nih Mbak Silmi tiba-tiba nimbrung, terus malah temennya kayak iya kenapa gitu ya? kalau nanti takutnya dia menunjukkan apa ya, kayak penolakan Iya. apa gitu kan, malah aku sakit hati sendiri, yang tadinya cuma kayak merasa apa ya, cuma merasa agak tersisih, malah jadi beneran tersisih gitu gara-gara penolakannya secara terang-terangan gitu. Jadi kayak Ini tadi misalkan bertiga, nah mungkin ada nggak sih hal lain yang membuat Mbak Silmi menjadi people pleaser? Mungkin selain pertemanan atau mungkin di perkuliahannya atau gitu gimana? Pernah nggak Mbak Silmi? sebenarnya kalau people pleaser saya tuh akhirnya ini setelah itu ya Bu, setelah merasa sadar kalau saya tuh people pleaser, saya tuh baru kayak ibaratnya kayak apa ya sih, kayak kelas balik gitu loh Bu. Oh ternyata dulu aku kayak gini ya, ternyata dulu aku kayak gitu ya, dan itu tuh bener-bener yang ternyata se-people pleaser itu Bu. Jadi pernah waktu itu saya bener-bener lagi ada deadline tugas, lagi ngerjain tugas, fokus ngerjain tugas, tiba-tiba dicat dosen, Mbak bisa nggak bantuin ngerjain ini gitu kan. Terus kayak saya tuh padahal harusnya Bu, harusnya saat itu saya bilangnya maaf Bu nggak bisa ya, tapi pas saat itu saya langsung bilang oh bisa Bu gitu. Masih tetap mengiyakan ya walaupun Mbak Silmi lagi hektik. Iya, padahal harusnya kondisi itu aku nggak bisa, tapi nggak tahu kenapa refleksnya langsung bisa gitu loh. Itu kayak itu ke dosen kayak gitu juga, atau pernah juga ke teman, misalnya di kuliah ya Bu, misal kayak tugas kelompok, misal tadinya udah dibagi nih, kamu kerjain ini ya, kerjain ini. Nah, misal bagian aku udah tak kerjain nih, aku tinggal leha-leha lah ya Bu, atau kayak gimana gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang yang kayak dia, Sil, aku belum bisa ngerjain ini, kamu bisa bantu nyariin ini nggak ya, atau kayak gimana gitu kan. Terus kayak akhirnya karena kasihan juga kan dia, kayak nggak enak sama dia kalau menurut dia, karena ya udah iya tak bantu, tak cariin gitu. Akhirnya aku kayak bantuin dia gitu. Padahal akhirnya ya itu udah bukan jatahku gitu loh Bu, gitu. Itu sih, jadi kayak dia ternyata sering gitu loh dari dulu, tapi kayak dari dulu tuh aku nggak sadar. Berarti sadarnya itu baru-baru aja Iya, gitu ya? baru kayak sebulanan ini loh Bu. Tadi kan sempat nih temen kan kerja kelompok ya tadi, nah terus punya jatah masing-masing, sedangkan jatahnya Mbak Silmi sudah selesai dan temannya belum. Tapi ada nggak sih Mbak Silmi kepikiran kok aku mau ya bantuin dia, padahal kan ini jatahnya maksudnya kayak tanggung jawab dia, tapi kenapa aku yang ngerjain gitu? Iya, akhirnya ini sih Bu, ya setelah pokoknya semua orang kayak kamu tuh jangan kayak gitu gitu. Kayak pernah kan Bu, misal kayak saya bantuin temen gitu atau kayak gimana, yang itu mungkin udah tanggung jawab dia gitu loh, tapi masih saya bantuin, terus kayak teman saya malah yang bilang kayak kamu tuh jangan gitu sih, harusnya kamu jangan ngerjain itu, kalau aku jadi kamu nggak tak kerjain itu, kayak gitu. Misalnya kayak gitu, sebenarnya itu bukan cuma di tugas kuliah aja, misal kayak tugas di organisasi juga, misalkan kan aku udah ada tugas sendiri ya, nah si ini masih ada tugas ini, kayak temanku sampai yang kayak kamu jangan ngerjain itu udah dikerjain si dia, tanggung jawab dia gitu. Tapi kayak temen aku kayak kasihan, nggak enak gitu kalau akhirnya ya udah tak bantu ngerjain, tak bantu nyelesain gitu sih Bu. Kalau boleh tahu kan tadi katanya temennya nih berani ngomong ke kamu, maksudnya jangan ngerjain itu, maksudnya kayak tahu kalau kamu people pleaser. Nah sebelum itu tuh kamu cerita nggak sih ke temanmu, atau temanmu tuh tahu sendiri kalau ternyata kamu people pleaser? Sebenarnya kalau temanku yang itu mungkin dia tuh tahu kalau aku people pleaser, tapi dari ceritaku ke dia. Jadi Mbak Silmi cerita ke jadi misal aku cerita, aku kemarin habis gini-gini loh, gini-gini. Terus temenku, kamu people pleaser, kamu jangan kayak gitu loh Bu. Jadi kayak ya mungkin dari selain dia menilai sendiri, misalnya kayak dari aku begini, tapi juga dari ceritaku juga yang bikin dia jadi menilai aku kayak gitu. Nih kan temennya Mbak Silmi udah kayak nyaranin jangan kayak gini, jangan begini, tapi Mbak Silmi kayak nggak, maksudnya ngulangin terus gitu loh Mbak. Nah apa nggak capek sebenarnya? Sebenarnya tuh capek Bu, tapi kayak nggak tahu, kayak refleks aja, refleks mengiyakan gitu loh Bu, refleks kayak misalnya Silmi tolong bantuin ngerjain ya, oke.
belum dilihat itu kayak oh bisa nggak ya aku masih ada tanggungan ini masih ada tanggungan itu tapi kayak ya udah gitu. Tapi kan kalau Mbak Silmi apa ya tadi membantu teman, nah apakah tugas Mbak Silmi juga terselesaikan atau telat-telat gitu Mbak berarti? Sejauh ini sih saya selalu berusaha tetap tepat waktu sih Bu, meskipun ya mepet banget gitu. Atau kadang sebenarnya pernah waktu itu telat, tapi kayak telatnya tuh cuma dikit gitu loh. Misalnya kayak telat berapa menit lah kayak gitu. Misal 10. Berarti tetap di hari itu juga. Iya, tapi masih tetap berusaha untuk dikerjakan. Jadi kayak sejauh ini tuh meskipun saya supervisor kayak misal itu ganggu kerjaan saya, tapi tetap kerjaan saya usahakan tetap selesai juga gitu Bu. Karena kadang tuh saya tuh juga kayak merasa bersalah sendiri gitu loh Bu. Misal nih ada tugas dari dosen, misal deadline-nya jam 10 ya Mbak ya, terus habis itu saya kok nyelesainnya jam 10 ini belum selesai itu tuh saya merasa bersalah sendiri, padahal sebenarnya dosennya juga nggak peduli gitu loh Bu, kan kayak ya udah mungkin dikurangin lagi tapi saya tuh merasa bersalah, aduh dosen ini udah ngasih deadline jam segini kok aku nggak nyelesain jam segitu ya, kayak gitu loh Bu, kayak gitu. Misal atau kayak misal ini nih apa ya, deadline di organisasi misalnya tanggal segini ya selesai gitu, padahal teman-teman saya tuh juga telat ngumpulinnya, tapi saya tuh merasa bersalah kalau telat, padahal saya misal saya telat pun masih termasuk awal gitu ya ngumpulin, tapi masuk lainnya hitungannya udah telat gitu, terus saya merasa bersalah, tapi yang lain tuh kayak padahal biasa aja, tapi kayak saya merasa bersalah sendiri gitu kalau telat tuh. Kalau tadi katanya ada kayak deadline dari dosen gitu ya, nah itu tuh sebenarnya apa sih Mbak yang membuat Mbak Silmi kayak kok bisa telat? Padahal kan udah ditetapkan deadline jam 10, nah itu kenapa bisa telat? Nah itu sih Bu, kadang tuh saya kayak apa ya, jadinya jatuhnya mungkin kalau saya supervisor tuh saya belum bisa menentuin prioritas saya juga gitu kan ya Bu. Jadi misalnya harusnya saya benar-benar sekarang lagi fokus kerjain ini, tapi gara-gara itu tadi tiba-tiba misal ada yang masuk nih, sini tolong kerjain ini dong gitu, malah nyambi. Jadi kan nggak bisa tepat waktu kerjain itu kan Bu, yang tadinya fokus ke sini tiba-tiba harus ini sama ini, gitu kan itu juga cukup perlu waktu juga kan Bu. Nah itu yang berarti tapi Mbak Silmi kayak setelah misal kan telat ya tadi lebih jam 10, nah apakah Mbak Silmi menyalahkan kayak yang minta tolong gitu nggak sih Mbak, kayak kok aku harusnya nggak bantuin kamu biar nggak telat gitu? Enggak sih Bu, lebih ke malah ke diri saya sendiri. Kok saya nggak bisa ya, misalnya saya udah menerima ini, menerima permintaan dia, saya ada tanggungan ini, kok saya nggak bisa nyelesain di waktu waktu ya, kayak gitu loh. Itu malah saya biasanya lebih ke diri saya sendiri sih Bu, mempertanyakan diri saya sendiri, kenapa sih kok aku nggak bisa gitu. Tuh. Jadi saya sudah tahu nih, mungkin ternyata Mbak Silmi itu komputer banget. Aku dari Silmi ya ngomong, berarti kayak ngomong ya wangi. Bahkan aku belum ngasih itu ya. Oke, tadi kan Mbak Silmi sudah kayak menceritakan sedikit. Nah, di sini saya ada kayak lembar selebab gitu, kayak tentang identifikasi masalah Mbak Silmi. Nah, mungkin bisa diisi dulu dan mungkin dari sini kita bisa melanjutkan setelah Mbak Silmi mengisi. Saya isi dulu. Sudah selesai Bu. Terima kasih Mbak Silmi. Sebentar ya, saya baca sedikit dulu. Berarti akhir-akhir ini yang sering Mbak Silmi rasain tuh kayak keteteran gitu ya Mbak, kadang-kadang banyak yang dilakuin. Ini jam tidurnya sangat berkurang ternyata. Berarti sering bergadang juga ya gara-gara. Iya sih Bu, soalnya kadang misal rapat nih, misal sampai jam 12, jam 1 malam, jam 1 pagi gitu, tapi kayak kadang karena misal masih tadi belum sempat belajar dan sebagainya, kadang harus masih belajar lagi, misal kayak tambah 1 jam, kan jadi jam 2 misal baru tidur, soalnya pagi harus udah bangun, kayak gitu, jadi kayak berkurang banget sih Bu.
Oh, berarti Mbak Silmi sekarang sangat itu ya kayak bingung, tertekan sekali ya. Iya. Oh, berarti lebih ke kecewa pada diri sendiri, bukan Iya. ke orang lain ya tadi ya? Iya, lebih kecewanya ke diri sendiri sih Bu. Kalau misal kayak saya, kok ini ya, kok nggak bisa ngatur waktu dengan baik ya, kok nggak bisa ini dengan baik ya, kok nggak bisa ini ya menyesuaikan diri dengan baik ya, kayak gitu tuh lebih sering ke kecewa sama diri sendiri sih Bu. Nanti selalu kecewa sama diri sendiri, kayak apa yang salah ya, harus ngapain ya setelah ini ya, biar nggak kayak gitu lagi, kayak gitu sih Bu. Jadi kan tadi Mbak Silmi sudah itu ya menceritakan itu mengenai permasalahannya, seperti kayak selalu mengiyakan permintaan teman. Sebenarnya mungkin di awal masih oke, fine, menerima, tapi setelah itu Mbak Silmi kayak mulai berpikir, mungkin mulai sadar gitu ya, kalau ternyata jadi nggak baik gitu ya buat Mbak Silmi. Dan mungkin tadi kan sempat cerita tentang ada ajakan dosen nih. Sebenarnya Mbak Silmi itu bisa untuk menolak. Sebenarnya Mbak Silmi tadi berpikir seperti itu kan? Iya. Tapi belum berani untuk melakukannya gitu. Atau bagaimana tuh? Lebih ke karena apa ya? Karena dosen kok aku harus membantu dosen gitu. Iya, kayaknya gitu. gitu sih Bu. Maksudnya saya tuh gak tahu ya, kayak dari dulu tuh misal kayak orang tua saya menanamkan misal kayak harus menghormati dosen, menghormati yang lebih tua, yang tua kayak gitu kan Bu. Jadi kayak misal ketika dosen minta tolong, saya merasa di situ, oh ya kalau saya bisa, kenapa enggak gitu loh. Dan apa ya, mungkin dari situ ibaratnya mungkin ketika saya membantu dosen kan ibaratnya saya menganggap oh saya melakukan suatu kebaikan. Nah, jadi kayak nah pasti nanti juga harapannya kebaikan itu sekali ke saya juga. Jadi seringnya kayak gitu sih Bu. Mungkin kalau boleh tahu nih Mbak Silmi ngerasa people pleaser itu dari kuliah atau SMA atau malah sebelum SMA malah nih, kalau boleh tahu ya. Kalau sadarnya kan sebenarnya baru sebulan ini Bu. Cuma setelah yang tadi saya kayak tarik balik, saya tuh belajar dari apa gitu. Ya mungkin kalau yang cukup parah tuh dari kayak SMA akhir sih Bu. Kayak SMA kelas 12 kayak. Oh, berarti dari SMA Mbak Silmi udah kayak people pleaser tadi? Iya, sebenarnya dari pertengahan tuh udah agak, tapi belum yang separah itu. Nah kelas 12 itu benar-benar yang parah sih Bu. Saya rasa dari kelas 12 itu bahkan sampai kuliah sampai sekarang tuh ternyata separah itu Bu. Ternyata pas saya tarik balik lagi. Tapi sebenarnya pas dari apa ya, SMA kelas 12 tadi, Mbak Silmi sebenarnya nggak tuh enjoy kan? Atau bagaimana tuh? Sebenarnya enjoy aja sih Bu. Saya kayak waktu itu pas SMA nih, saya kan dulu OSIS. Nah kelas 12 ini kan sebenarnya tapi kayak udah kayak mau purna gitu kan Bu. Ya ibaratnya udah mau denis dan biasanya udah nggak ikut apa-apa gitu loh. Nah itu tapi kayak masih sering misal kayak guru saya tiba-tiba misal saya Sil boleh tolong ini nggak kayak gini kayak gitu, terus kayak oh iya Pak Bu gitu saya kerjain itu, tapi sebenarnya enjoy aja sih Bu gitu. Terus kayak misal kayak dulu tuh saya kan ikut rohis juga nih di SMA. Nah itu tuh kayak jadi kan mau ada pengajian gitu kan di sekolah. Nah itu benar-benar pengajiannya yang gede gitu karena ngundang guru-guru atau perwakilan juga dari sekolah-sekolah se-kabupaten gitu. Diundang dari luar sekolah gitu ya? Gitu, karena ada pembicaranya tuh kayak apa sih yang narasumbernya gitu, pembicaranya itu tuh kayak ya udah punya nama lah Bu kayak gitu. Jadi kan acaranya berbeda gede. Nah saya kan waktu itu yang juga OSIS kayak harus nyiapin acara ini di OSIS sebagai kayak teknis pelaksana ini dan itu berkolaborasi sama rohis yang mengurus kayak kan itu pengajian jadi kayak untuk substansinya isi acaranya gitu-gitu dan sebagainya. Nah kan juga dari rohis juga yang mikirin gitu kan Bu. Nah karena waktu itu benar-benar udah hektik nih ngurusin itu, bahkan waktu itu kayaknya yang ngechatin buat ini Bu yang bicara ya bukan yang kayak ngechatin nanyain keliling-keliling di daerah saya buat ini Bu pinjam nyewa apa sih namanya sound atau tiang tenda iya tenda kursi dan sebagainya itu bahkan sampai saya sama teman saya. Jadi kita pas jam sekolah jam mata pelajaran gitu kita sampai izin buat keluar keliling gitu nyari itu karena kayak udah hamil berapa dan belum kepesen gitu loh. Tapi itu job yang Mbak Silmi atau bukan sebenarnya nih? Bukan. Tapi kayak kalau nggak gitu kayak nggak selesai gitu loh Bu. Jadi rasanya kayak ya gimana lagi harus aku sama temanku gerak gitu loh Bu biar dapat kayak gitu. Nah itu kan kayak kita nyari itu udah nyiapin itu terus nyiapin buat
apa kayak layout kursinya, nanti MC-nya jalan dari mana, ini jalan dari mana, itu jalan dari mana, kayak gitu. Terus masih tiba-tiba malam sebelum acara itu kan pagi ya bu acaranya, malamnya saya lagi ngerjain PR ya, ngerjain PR kan maksudnya PR buat beberapa hari setelah itu bu, tiba-tiba dicek sama guru saya, Mbak Silmi gini, mohon maaf gini, terus disuruh bikinin absen dan itu harus kayak bener-bener dibikin satu-satu. Jadi ada data siswa di Excel gitu bu, saya harus nyalin itu, saya bikin tabel ke Word, terus dibikin. Mana pas saat itu saya belum yang terlalu bisa pakai Word gitu loh bu. Bahkan sampai saat itu saya mengiyakan kayak permintaan dari guru saya itu buat bikinin absen itu sambil masih dia tutor. Jadi lihat di YouTube, oh caranya gini ya, oh cepat lagi itu sampai malam juga sih bu, sampai kan dulu SMA saya jarang begadang ya bu, sampai jam maksimal jam 10 deh itu udah tidur, itu saya sampai jam 12 baru tidur. Padahal paginya udah harus acara kayak waktu itu kan panitia ya, jam 6 harus sudah di sekolah gitu loh bu. Jadi kayak keteteran juga ya sebenarnya. Iya itu dari SMA saya merasanya itu yang kayak parah banget gitu sih bu, kayak saya sering kayak misal dimintain tolong sama guru, tolong sama teman kayak gitu kayak sering. Tapi saya sebenarnya ngerjainnya enjoy, cuma kayak ya kan saya kayak keteteran gitu loh bu. Berarti yang absen ini sebenarnya juga bukan job yang Mbak Silmi lagi. Bukan. Gitu. Jadi di antara gabungan ini malah Mbak Silmi hektik banget juga ya. Bantuin absen, bantuin nyari tenda juga. Iya, bantuin yang nata-nata ini, nanti randonya kayak gimana juga yang bikin saya sampai saya. Tapi kan dari cerita Mbak Silmi kayak Mbak Silmi nggak pernah menolak nih, ya kan? Nah dari nggak pernah nolak ini apakah ada kayak pengalaman ditolak makanya kok nggak pernah nolak gitu mbak? Oh iya ya, iya sih bu. Pernah? Ada sih, kayaknya gara-gara dulu tuh saya pernah yang saya tuh dulu pernah kayak nanya ke orang ya, kayak kamu boleh nggak tolong bantuin aku ngerjain ini dulu, aku lagi ini. Dan orang itu nggak mau. Dia nolak, dan dari situ bener-bener saya merasa kayak susah banget loh ini kalau ditolak kayak gini. Kayak kenapa sih dia nolak bantuin aku, padahal dia sebenarnya nggak ada apa gitu, dan maksudnya harusnya dia bisa ngerjain gitu, tapi dia malah nggak membantuin. Dan disitu bener-bener yang kayak pusing banget gitu sampai ini juga sih bu, dulu tuh saya pernah kayak ya tugas itu tuh kayak gara-gara waktu itu sebenarnya pas SD sih bu, yang saya kayak ditolak kayak tugas buat bikin kayak apa sih bu namanya, kayak majalah bukan majalah ya, kayak clipping. Clipping dulu pas SD dikasih tugas buku clipping. Nah saya tuh dulu tuh kayak kan dulu pemalu ya bu, jadi kayak saya tuh malu mau ngajakin misalnya kayak sekelompok sama aku jadi saya malu. Nah pas itu kayak kelompoknya kan suruh nyari sendiri. Saya tuh kayak karena malu itu nggak gerak kayak diem aja. Teman-teman udah pada punya kelompok sampai akhirnya saya tuh nggak punya kelompok pas itu dulu. Terus sampai akhirnya jadi kayak semua jumlahnya udah pas, tinggal saya sendiri, bener-bener sendiri yang nggak punya kelompok. Terus akhirnya gara-gara udah kepepet itu, akhirnya saya coba untuk minta kayak ke salah satu teman saya, mau nggak boleh nggak aku ikut ke kelompokmu, nanti aku bantuin kok bener-bener ini ngerjainnya beneran serius kayak gitu kan bu. Tapi kayak apa ya, ternyata dia tuh nolak saya, dan teman-teman kelompoknya juga waktu itu nolak saya. Mereka nggak mau, kita udah mas kok udah kesempatan segini dan sebagainya. Akhirnya dari itu bener-bener saya yang tugas itu kan harusnya kelompok itu saya sampai ngerjain sendiri bu, waktu itu bener-bener ngerjain sendiri dibantu sama ibu saya kayak ibu. Saya kan cerita ke ibu kan, ibu kayak gini dan sebagainya. Ibu saya bilang ya udah ngerjain sendiri aja, aku tak bantu. Dan itu bener-bener sampai di akhir pas ngumpulin ditanya sama guru, loh kok sendiri mbak gitu. Baru dari situ saya ceritakan ke guru saya kalau kemarin tuh saya nggak punya kelompok dari awal karena malu dan sebagainya gitu. Terus akhirnya pas nyari kelompok di akhir malah nggak ada yang mau. Terus akhirnya saya mintain sendiri. Nah itu benar-benar saya disitu merasa kayak kalau ditolak tuh kayaknya sakit banget deh. Kayaknya kan orang kalau udah minta ke kita itu pasti ada alasan tertentu yang bikin dia benar-benar nggak bisa gitu kan. Makanya ya kalau kita bisa membantu, kita bisa menolong ya apa enggak gitu sih bu. Saya mikirnya kayak gitu loh. Jadi pokoknya kalau dari situ tuh nggak tahu kenapa kayak saya merasa
pokoknya kalau bisa janganlah nolong orang gitu loh, kayak kita usahakan gitu loh. Kalau orang udah minta tolong atau kayak minta apa, itu berarti ya memang dia butuh pertolongan, saya nanya kayak gitu sih bro. Berarti mulai dari SD ya Mbak ya? Iya. Oh berarti Mbak Silmi ternyata ada kayak pengalaman pernah ditolak, makanya sampai saat ini Mbak Silmi kayak bukannya nggak berani tapi kayak nggak enak. Oh nggak enak juga ya? Oh ya nggak enak Kasihan gitu loh. Kalau ditolak nanti dia gimana gitu. Gitu ya, ternyata ada pengalaman yang membekas gitu ya, jadi sampai sekarang Mbak Suni masih melakukan itu. Iya. Oke, jadi mungkin di sini Ibu punya apa ya, solusi itu, rancangan solusi. Nah, mungkin bisa Mbak Silmi isi ya. Oke, terima kasih Mbak Silmi sudah mengisi. Bentar, saya baca dulu. Oke, terima kasih ya Mbak Silmi sudah mau mengisi. Nah, di sini kan kayak ada hal yang mau diubah nih. Jadi Mbak Silmi di sini mau kayak menentukan prioritas gitu ya. Iya Bu. Jadi kayak Mbak Silmi kayak mungkin mikirin diri sendiri dulu deh Mbak. Habis itu mungkin kalau pekerjaan Mbak Silmi sudah selesai, bisa membantu teman yang membutuhkan itu. Ya berarti Mbak Silmi juga mau berpikir ulang gitu ya, kayak tanya kepada diri sendiri nih, perlu nggak sih sebenarnya, kayak harus nggak sih aku bantuin ini gitu. Padahal ada hal yang harus aku kerjain gitu. Oh berarti Mbak Silmi sudah memiliki strategi nih untuk menolak ya Mbak ya. Iya Bu. Berarti setelah ini Mbak Silmi bisa berkata tidak gitu ya, untuk misal ada yang minta bantuan tapi Mbak Silmi lagi kesulitan, maksudnya kayak punya apa ya, masalah sendiri ya, Mbak Silmi bisa menolak gitu. Iya, semoga sih bisa ya Bu ya di sini. Nah, setelah ini ada lembar refleksi. Nah, ini tuh seperti refleksi harian Mbak, jadi nggak harus diisi hari ini, tapi Mbak Silmi bawa pulang. Nah mungkin setelah besok bisa atau lusa bisa, setelah ketemu teman. Nah terus Mbak Silmi tuh bisa pilih nih emot kayak yang menggambarkan hari ini, tapi bukan hari ini, misalnya besok gitu ya Mbak. Oke, mungkin bisa dibawa pulang. Nah mungkin apakah ada yang ditanyakan, mungkin ada yang bingung atau tidak gitu. Jadi ini nggak PR Mbak, jadi bukan kerjaan rumah, mungkin refleksi doang gitu. Jadi kayak sifatnya tuh nggak maksa sebenarnya, tapi kayak ini berefleksi diri gitu. Bisa disimpan dan dibawa pulang. Iya Bu. Kan tadi udah ngisi kayak
tentang permasalahan, terus tentang kayak solusinya. Nah, Mbak Silmi itu sebenarnya tahu nggak sih kenapa Mbak Silmi sadar nggak sih kayak Mbak Silmi itu selama ini kayak selalu membahagiakan orang tapi nggak pernah mikirin diri sendiri gitu. Ya sebenarnya pernah Bu yang kayak gitu kayak itu kan. Cuma kadang tuh saya mikirnya kayak yaudah ketika aku bisa membahagiain orang dari situ aku bisa bahagia gitu loh Bu. Kadang tuh aku mikirnya kayak gitu, jadi yang tadinya mau mikir aku udah capek nih kok aku nyenengin orang terus ya gitu, tapi kayak oh ya kan aku udah nyenengin orang ya aku juga bisa lebih senang dong kayak gitu-gitu loh Bu. Itu sih. Jadi dari orang lain bahagia, Mbak Silmi bantuin mereka, Mbak Silmi juga jadi bahagia gitu ya. Sebelumnya mau tanya deh satu lagi, kenapa sih Mbak Silmi sulit buat menolak? Kalau sulit menolak ya Bu ya, ya balik lagi ke itu sih Bu, kayak takutnya ketika orang udah benar-benar dia minta tolong saya atau kayak ini ke saya, ngajak saya atau apa itu tuh pasti kayak ada alasannya gitu loh, dan nggak sesimpel itu gitu loh menurut saya. Jadi kayak apapun alasan dia ngajak saya, apapun alasan dia minta tolong ke saya, pasti itu udah dia pertimbangkan juga gitu loh. Jadi kayak rasanya kalau saya nolak di situ saya nggak bisa bantu dia dan bikin dia saya nggak tahu terus nasib dia setelah saya tolak gimana gitu. Mungkin dari sini, apakah Mbak Silmi dari sini mau berani berkata tidak atau berani menolak gitu kan Mbak? Iya mungkin ini sih Bu, ya sih tadi saya setelah ngobrol-ngobrol Bu, saya tuh jadi sadar kayak ternyata emang separah itu ya gitu kan. Jadi kayak mungkin setelah ini ya tetap bantu orang, tapi mungkin ya dipilah-pilah gitu Bu. Yang kayak tadi kan misal kayak saya harus menentukan prioritas gitu kan Bu, jadi kayak misal kalau memang ini saatnya saya bisa bantu ya saya bantu, tapi ketika enggak ya saya harus benar-benar bisa menegaskan. Mungkin pertama menegaskan ke diri sendiri dulu, baru menegaskan ke orang itu kalau ya maaf belum bisa bantu kayak gitu. Jadi untuk ngomong enggak ya akan dicoba pelan-pelan, tapi dari diri sendiri dulu sih terutama. Ya, jadi berarti di sini Mbak Silmi udah mulai berani berkata tidak atau menolak. Oke, mungkin gimana nih kayak perasaan Mbak Silmi setelah mengikuti sesi ini gitu? Ya tentunya ini sih Bu, benar-benar lega sih Bu. Karena kayak selama ini misal cerita sama temen, endingnya dia cuma bilang kayak kamu tuh people pleaser sih, jangan jadi people pleaser. Tapi kayak dia selalu cuma bilang jangan. Tapi kayak gimana biar saya nggak jadi people pleaser tuh saya nggak tahu gitu loh Bu. Dan di situ saya yang selalu bingung kayak endingnya saya nggak benar-benar kayak ya udah gitu, endingnya kayak ya udah ceritanya cuma stuck sampai di situ. Tapi akhirnya benar-benar kayak lega dan rasanya kayak oh iya aku harus ini ya ternyata, aku harus ini ya ternyata. Jadi kayak gitu yang benar-benar kayak saya rasanya kayak ya alhamdulillah terima kasih gitu Ibu benar-benar membantu saya gitu loh Bu. Alhamdulillah ya. Mungkin berarti dari sesi ini ada nggak sih yang bakal Mbak Silmi akan lakukan langsung nanti setelah ini gitu? Ya mungkin pokoknya setelah ini benar-benar harus mulai bisa memilah prioritas banget sih Bu itu, dan coba untuk apa ya lebih ke ngobrol sama diri sendiri, nanyain ke diri sendiri sebenarnya benar-benar harus kayak gitu, benar-benar ini tuh benar nggak sih kayak gitu. Sering apa ya dialog sama diri sendiri lah kalau kayak gitu, nanya sama diri sendiri maunya tuh kayak gimana sih sebenarnya diriku itu. Oke, berarti Mbak Silmi bakal ngelakuin itu ya di sini ya. Ya berarti Mbak Silmi kayak pasti habis sesi ini kan ada kayak rasa senang atau enggak, nah mungkin kesan-kesannya Mbak Silmi nih selama mengikuti sesi konseling ini gimana gitu? Ya kalau kesannya tentu senang sih Bu, benar-benar senang banget. Pokoknya di sini kayak saya nggak merasa tertekan, nggak merasa kayak nanti kalau ngomong ini salah nggak ya, dari tadi tuh nggak ada, kayak saya ngomong apa aja kayak yaudah ngomong gitu, terus kayak nggak ada rasa kayak takut dijudge gitu loh Bu, kayak takut ini kan biasanya kadang ya itu tadi Bu, misal kayak saya cerita ke teman saya sering kayak bilang kamu tuh jangan kayak gitu, kamu jangan jadi people pleaser kayak gitu, tapi teman saya cuma kayak ibaratnya kayak judge doang gitu, jangan jadi people pleaser, tapi nggak ngasih solusi gitu loh Bu. Nah tapi kayak hari ini kayak bener-bener
ibu nggak ngejat sama saya, nggak ngejat saya sama sekali. Itu saya bener-bener kayak seneng banget, kayak lega, kayak ternyata kok setenang ini ya Iya. terus konseling ini kayak gitu-gitu sih Bu. Kalau mungkin kalau pesannya ya ya semoga habis ini ibu masih mau lah ya konseling saya. Selalu mau saya. Terima kasih ya Bu. Oke, berarti dari kesan-kesan Mbak Silmi tadi kayak udah menggambarkan nih Mbak Silmi udah tahu habis ini mau kemana, mau gimana gitu ya. Nah, oke, berarti saya ucapkan terima kasih Mbak Silmi sudah mau hadir, sudah mau aktif, maksudnya kayak sudah mau berani menceritakan apapun kepada saya gitu. Nah, kebetulan ini mungkin sesi kita sudah di ujung sesi gitu, jadi mungkin sudah selesai. Nah, mungkin kalau Mbak Silmi di sini masih butuh saya atau masih ingin cerita apapun itu bisa menghubungi saya. Nah, jadi kan nomor Mbak Silmi saya save gitu ya, jadi nanti bisa saya hubungi dan Mbak Silmi bisa mengisi refleksi harian ini juga gitu, untuk mungkin bisa memikirkan habis ini tuh mau bagaimana gitu. Sebelum Mbak Silmi keluar dari ruangan, nah di sini saya ada selembar evaluasi hasil yang bisa Mbak Silmi kerjakan. Nah, ini tuh kayak setelah Mbak Silmi melakukan sesi konseling itu gimana gitu. Silakan diisi Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Silmi. Ini disimpan dulu nanti ketinggalan. Ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mbak Silmi sudah berani bercerita. Pokoknya Mbak Silmi keren. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Bu. Mbak Silmi, habis ini mau kemana nih Mbak? Atau langsung pulang? Habis ini ada jadwal telkom Bu tadi Oke, masih kayak setengah jam lagi sih Bu. Cuma Ya, mungkin di sini sudah melanjutkan. Iya. Terima kasih Mbak sekali. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Hati-hati Mbak Silmi.